Meskipun aplikasi terbaik adalah dia langsung bersentuhan dengan akar, tetapi manakala memang dihadapkan dengan kondisi yang memang pas saat itu kurang memungkinkan, tentu saja jangan khawatir semuanya akan mati gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani semua. Video kali ini kita akan lebih spesifik membahas terkait dengan mikorizа. Bukan mikorizа hanya dalam bentuk umum, tetapi sudah spesifik mikorizanya apa, kemudian manfaatnya apa. Kita akan mencoba mereview salah satu produk mikorizа terbaik yang memiliki beberapa manfaat yang sudah spesifik. Jadi setiap spesiesnya akan coba kita bahas satu persatu, kemudian manfaatnya bagi tanaman. Bukan hanya manfaatnya saja, tetapi kelemahannya atau kerugian yang mungkin didapatkan ketika kita mengaplikasikan mikorizа ini. Penasaran informasi lengkapnya seperti apa? Video lengkapnya setelah yang satu ini. Oke, baik sahabat petani semua, kabar baik untuk teman-teman subscriber Mitra Bertani TV. Kami akan melakukan giveaway dalam rangka bagi-bagi THR menyambut Hari Raya Idul Fitri dengan memperebutkan Rp1.000.000 yang akan kami berikan kepada 10 pemenang terpilih. Caranya sangat mudah, teman-teman cukup mengisi Google Form yang telah kami sediakan di kolom deskripsi. Kemudian teman-teman membuat story di WhatsApp teman-teman bercerita terkait dengan pengalaman bertani atau pengalaman mengikuti Mitra Bertani. Kemudian silahkan setelah beberapa saat teman-teman perlu screenshot, kemudian menunjukkan berapa jumlah penonton yang melihat story teman-teman. Setelah itu silahkan teman-teman kirimkan ke nomor WA yang telah kami sediakan untuk konfirmasi bahwa teman-teman sudah memenuhi syarat yang telah kami lakukan. Mungkin itu untuk periode giveaway-nya kami mulai di tanggal 15 sampai 20 Maret 2025. Kemudian untuk pengumuman pemenang pemilih insya Allah akan kami sampaikan pada tanggal 22 Maret 2025. Selamat berpartisipasi dan semoga menjadi salah satu yang beruntung di antara pemenang yang terpilih. Tetap semangat, kurangi sambat, Gusti berkahi. Oke, baik sahabat petani semua, kembali lagi bersama saya Zaki di channel Mitra Bertani TV. Seperti yang telah saya jelaskan di awal tadi, kesempatan kali ini kita akan mereview salah satu contoh mikorizа yang mungkin bisa teman-teman coba. Jadi harapannya kita tidak hanya menyampaikan dari manfaat dari mikorizа, karena di video sebelumnya sudah kita bahas ya, sebegitu penting dan sebegitu banyaknya manfaat yang dihasilkan dari kolaborasi antara mikorizа dan tanaman ini. Dan video kali ini kita akan mencoba memberikan salah satu contoh gitu ya. Tentu saja ini bukan satu-satunya, tetapi biasanya teman-teman meminta contohnya apa itu, karena berdasarkan survei yang kami lakukan, teman-teman juga mengharapkan kami untuk menyampaikan bukan hanya kandungannya saja, tetapi juga contoh mereknya apa. Nah, ini kita akan mencoba mereview salah satu mikorizа terbaru ini dari PT MMT ya. Jadi ini mikorizа terbaru yang baru dirilis. Menurut kami ini manfaatnya sangat banyak, kemudian kandungannya itu juga sangat bagus gitu ya. Jadi coba kita nanti akan review dari satu persatu terkait dengan manfaatnya, kemudian cara aplikasinya seperti apa, kemudian keuntungan dari kita menggunakan mikorizа ini apa. Jadi namanya adalah Mikobio. Menurut kami dari desain kemasan, kemudian ini sangat estetik ya, sangat menarik. Kemudian kemasannya juga seperti ini gitu ya, jadi bisa diberdirikan. Terlepas dari itu nanti kita akan lebih spesifik membahas terkait dengan manfaatnya. Mungkin pada bagian luar di sini sudah dijelaskan ya beberapa manfaat, setidaknya ada 6 manfaat, mulai meningkatkan struktur akar, kemudian meningkatkan penyerapan unsur hara terutama fosfor, nitrogen dan unsur-unsur mikro, kemudian meningkatkan toleransi tanaman terhadap sekaman lingkungan, kemudian meningkatkan resistensi tanaman terhadap sekaman patogen, yang kelima adalah meningkatkan kesehatan tanaman dan produktivitas, kemudian yang keenam adalah memperbaiki kesuburan tanah dan biologi tanah. Jadi itu adalah manfaatnya, tetapi kita akan mencoba mengulas secara spesifik
pada kandungannya gitu ya. Jadi kandungannya itu di sini dituliskan dia mengandung propagol hidup 1,7 kali 10 pangkat 4 gitu ya. Jadi sangat banyak. Kemudian di sini terdiri dari 5 spesies Mycorrhiza superior. Jadi 5 spesies Mycorrhiza superior dan ini terdiri dari endomycorrhiza gitu ya. Jadi ketika di video sebelumnya kita menyampaikan ada endo, kemudian ada ekto. Endo itu dia masuk ke dalam sel tanaman. Jadi dia tidak hanya pada bagian luar, tetapi dia benar-benar bisa masuk ke dalam sel tanaman. Jadi benar-benar sampai ke dalam. Tetapi sementara yang ekto itu lebih di luar. Jadi dia membentuk pada bagian luar itu seperti mantel gitu ya. Jadi seperti mantel pada bagian luar, dia hanya melindungi pada bagian luar. Jadi masuk tetapi hanya pada bagian kulitnya saja, tidak sampai ke dalam selnya gitu. Jadi tentu saja nanti manfaatnya perannya berbeda ya. Biasanya kalau yang ekto itu lebih spesifik atau lebih direkomendasikan untuk tanaman perkebunan biasanya, tanaman tahunan yang sifatnya itu bertahun-tahun. Sementara kalau yang endo itu biasanya lebih ke tanaman hortikultura atau ke tanaman semusim. Meskipun keduanya sebenarnya tetap bisa gitu. Seperti ini pun sebenarnya diaplikasikan di tanaman tahunan pun juga sebenarnya bisa gitu. Tetapi karena ini masuk ke dalam jaringan dan mungkin menurut kami akan sangat efektif apabila diaplikasikan kepada tanaman semusim atau sifatnya yang hortikultura. Meskipun bisa ditanam di perkebunan dan lain sebagainya pun sebenarnya tetap bisa. Nah, di sini dijelaskan ini ada 5 spesies Mycorrhiza superior. Coba saya akan mencoba menjabarkan dari kandungan 5 spesies Mycorrhiza superior yang ada di Mycobia ini gitu ya. Jadi yang pertama itu ada Glomus aggregatum. Glomus aggregatum ini lebih terhadap manfaatnya itu meningkatkan ketahanan terhadap cekaman lingkungan, kemudian terhadap cekaman lahan ekstrim dan stres lingkungan. Jadi di daerah-daerah yang ekstrim kemudian tingkat stres lingkungannya tinggi, itu salah satu yang sangat dominan untuk memberikan manfaat itu adalah Glomus aggregatum gitu. Jadi ketika kemarin kita memukul rata seolah-olah manfaat mycorrhiza-nya itu semuanya sama gitu ya. Padahal mycorrhiza ini terdiri dari beberapa spesies dan setiap spesies itu memiliki pengaruhnya masing-masing. Contohnya tadi Glomus aggregatum dia lebih untuk meningkatkan tanaman terhadap ketahanan terhadap cekaman lingkungan ekstrim, kemudian stres lingkungan, kemudian lahan-lahan ekstrim ya. Di lahan ekstrim kemudian yang mengalami stres dari lingkungan itu tinggi. Nah, peran dari Glomus aggregatum ini yang lumayan dominan. Kemudian yang kedua, ini mengandung Glomus intradices. Nah, Glomus intradices ini lebih bermanfaat untuk meningkatkan ketersediaan nutrisi. Jadi perannya itu lebih dominan untuk agresif menyediakan nutrisi. Kalau yang tadi itu ketahanan terhadap cekaman lingkungan dan cuaca ekstrim, kalau yang intradices ini lebih terhadap ketersediaan nutrisi gitu. Jadi kemarin kan sudah kita bahas beberapa manfaatnya. Kalau ini jadi sudah lebih spesifik gitu. Karena kalau kita sudah berbicara sampai ke spesies itu artinya tidak berbicara secara global, tapi sudah diperincikan gitu ya. Jadi kalau tadi ketahanan terhadap lingkungan yang ekstrim, kemudian kondisi yang kurang memungkinkan. Kalau yang kedua intradices itu lebih ke meningkatkan terhadap ketersediaan nutrisinya, lebih agresif untuk menyerap nutrisi. Kemudian selanjutnya ada Glomus manihottis. Ketika nanti jamur-jamur lain itu sudah dalam kondisi yang lumayan kritis karena syarat hidupnya mungkin kurang terpenuhi, Glomus manihottis ini adalah akan lebih reaktif sebagai pemicu pertumbuhan gitu. Jadi di saat yang lain itu sudah melemah, yang paling kuat nanti Glomus manihottis ini sehingga lebih reaktif gitu ya. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin kurang mendukung bagi pertumbuhan dari mycorrhiza ini, masih ada cadangan yaitu di Glomus manihottis ini yang akan membantu untuk meningkatkan pertumbuhan dan ini bisa berpotensi untuk mengajak yang lain yang awalnya sudah melemah ini bisa dibantu untuk dikuatkan gitu. Kemudian yang selanjutnya itu ada Gigaspora ya. Gigaspora ini memiliki cadangan makanan terbesar gitu. Jadi ketika nanti mycorrhiza ini dihadapkan dengan kondisi yang sangat ekstrim pasca dia aplikasi, misalkan dia harusnya hidup di dalam akar. Sementara sampai beberapa hari dia tidak langsung bertemu dengan akar. Nah, kalau yang lain mungkin cadangan makanannya itu tidak sebanyak Gigaspora ini. Jadi kemungkinan ketika cadangan makanannya sudah habis itu akan melemah. Tetapi ketika
ini Gigaspora ini karena dia memiliki cadangan makanan yang lebih banyak, jadi potensinya dia mampu untuk bertahan ketika beberapa hari tidak bisa hidup langsung di akar. Gigaspora ini masih akan tetap bisa bekerja secara optimal, yang setelahnya ketika dia bisa bekerja secara optimal, dia akan membantu untuk menghidupkan atau menyemangatkan teman-temannya yang lain gitu. Jadi di awal tadi sudah ada 3 glomus, kemudian yang keempat ini adalah Gigaspora yang memiliki cadangan makanan paling besar. Di saat yang lain mungkin sudah berkecambah, mungkin ini yang akan paling lama. Tapi ketika dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin kurang mengenakkan, misalkan untuk sampai ke akar dia memerlukan waktu berhari-hari. Nah, ini kita masih punya cadangan di Gigaspora ini karena cadangan makanannya ini lebih besar dibanding dengan yang lain. Yang terakhir ada di Acauluspora. Jadi Acauluspora ini bermanfaat untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman dan kesehatan tanaman. Jadi pertumbuhannya ini bisa lebih cepat dan lebih tahan ya, dan lebih sehat gitu. Jadi lebih cepat untuk tumbuh, kemudian lebih sehat gitu. Jadi itu ada 5 spesies yang ada di dalam sini. Jadi kita tidak berbicara hanya sekedar mikorrhiza secara global, tetapi ini sudah spesifik gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya berbicara cabai gitu ya, cabai itu kan ada banyak jenisnya. Nanti ada cabai rawit, kemudian ada cabai merah besar, ada cabai keriting gitu. Tetapi kalau kita sudah spesifik membahas tentang cabai rawit merah, berarti ya yang kita bahas adalah seluk-beluk terkait dengan cabai rawit merah dengan keunggulannya masing-masing gitu. Jadi apa yang kita bahas, apa yang ada di Mycobia ini bukan hanya mikorrhiza secara umum, tetapi sudah dispesifikkan. Di sini ada 5 spesies mikorrhiza yang ada di dalamnya. Tadi sudah saya sebutkan ada Glomus aggregatum, kemudian Glomus intradices, kemudian Glomus manihotis, kemudian Gigaspora, dan yang terakhir adalah Acauluspora dengan manfaat masing-masing. Jadi setiap spesies itu memiliki spesifikasi masing-masing gitu, tidak berperan ke semuanya tetapi menjurus. Jadi misalkan nitrogen ini untuk pertumbuhan, kalium untuk pembungaan pembuahan gitu. Jadi kayak tadi sudah saya sebutkan ya, jadi setiap spesies ini memiliki manfaat yang spesifik gitu. Jadi teman-teman mungkin akan lebih mantap, lebih yakin karena tadi di sini mengandung 5 gitu ya. Jadi salah satu alasan terkuatnya kenapa saya memilih ini gitu ya, karena dia ada 5 spesies itu, dan dari kelima spesies itu memiliki manfaatnya, perannya masing-masing. Itu adalah terkait dengan kandungan yang ada di Mycobio ini ya. Jadi ada 5 spesies yang ada di dalam Mycobio ini. 5 spesies mikorrhiza yang memiliki manfaat spesifik yang ada di dalam Mycobio. Kemudian di samping itu ini juga terbuat dari zeolit. Jadi mikorrhiza ini kan tidak bisa hidup begitu saja ya. Dia memerlukan media untuk dia hidup. Yang digunakan di sini adalah zeolit. Zeolit ini merupakan salah satu media terbaik untuk pertumbuhan atau untuk hidup dari mikorrhiza ini. Dan zeolit ini juga memiliki kemampuan untuk mengikat atau menahan air itu 40 kali lipat dibanding dengan tanah biasa. Dan dengan zeolit ini merupakan salah satu media terbaik ya dibanding dengan media-media lain. Misalkan ada pasir steril dan lain sebagainya. Zeolit ini adalah sudah yang paling steril, kemudian kemampuan dia untuk mengikat dan menahan air juga yang paling tinggi. Setidaknya 40 kali lipat dibanding tanah biasa. Selain terhadap air, ini juga daya cengkram terhadap nutrisinya juga sangat tinggi ya terkait dengan zeolit ini. Jadi zeolit ini adalah salah satu media terbaik untuk tempat hidupnya mikorrhiza selama dia di dalam ini. Kemudian kemampuan untuk menahan atau menyimpan air dan nutrisinya ini juga sangat tinggi. Mungkin itu ya. Kemudian bagaimana cara melakukan aplikasi dari Mycobio ini? Jadi di lahan ini menggunakan Mycobio ini juga ya. Jadi cara aplikasinya seperti yang pernah saya sampaikan, ada 2 versi. Yang pertama adalah langsung dimasukkan di lubang tanam pas kita mau melakukan penanaman dan usahakan dia langsung bersentuhan dengan akar, atau kita taburkan. Biasanya ketika kita melakukan metode pencelupan kemudian kita tiriskan karena medianya itu sudah basah, kita taburi pada bagian luarnya itu menggunakan mikorrhiza ini. Kita taburi secara merata, kita berkeyakinan bahwa itu juga akan menempel di sistem perakaran. Dan sebisa mungkin ini diaplikasikan pas bareng dengan penanaman. Kemudian pertanyaannya ketika diaplikasikan dengan media semai bisa? Tentu saja tetap bisa gitu ya. Kemudian dicampur dengan media semai, kemudian apakah karena dia akan hidup di dalam akar, apakah karena saat berkecambah
dia belum memiliki akar, apakah dia bisa hidup? Nah, keuntungan dari penggunaan Mycobio ini adalah itu. Tadi sudah saya sampaikan, dia memiliki salah satu namanya gigaspora, di mana dia memiliki cadangan makanan yang lebih banyak dibanding dengan yang lain. Jadi kemampuan dia bertahan di dalam tanah ini menjadi lebih tinggi gitu. Sehingga ketika dia tidak langsung bersentuhan dengan akar, dia tetap masih bisa untuk bertahan. Ini manfaat dari penggunaan yang tadi ya. Jadi ketika kita mengetahui spesifikasi dari mycorrhiza, bukan hanya sekedar mycorrhiza, itu tadi kita tetap tahu manfaatnya spesifik. Oh, dia tidak langsung bersentuhan akar pun sebenarnya tidak begitu bermasalah karena dia memiliki gigaspora dengan cadangan makanan yang lebih banyak dibanding dengan yang lain. Kemudian ketika langsung kena paras, apakah akan mati? Tadi sudah ada spesies yang dia lebih tahan terhadap cekaman dan cuaca ekstrim gitu. Karena itu, jadi keunggulannya itu ya, ketika kita paham satu persatu, itu nanti kita akan lebih yakin. Meskipun aplikasi terbaik adalah dia langsung bersentuhan dengan akar. Tetapi manakala memang dihadapkan dengan kondisi yang memang pas saat itu kurang memungkinkan, tentu saja jangan khawatir semuanya akan mati gitu ya. Tentu saja masih tetap akan ada yang bertahan. Kemudian dosis yang diperlukan berapa? Sebenarnya untuk barang-barang seperti ini semakin banyak harusnya semakin baik gitu ya. Hanya saja mungkin adalah di pertimbangan dinilai ekonomi. Biasanya kita akan merekomendasikan hanya sekitar 1 sampai 3 gram atau 1 sampai 2 gram untuk setiap lubang tanamnya. Tetapi ketika teman-teman pengen lebih juga nggak masalah gitu. 1 sampai 2 gram. Jadi setiap satu kemasan ini bisa cukup untuk sekitar 1000 tanaman. Nah, menurut kami juga sangat irit ya. Tetapi kalau teman-teman pengen ngasihnya lebih, tentu saja semakin banyak sehingga potensi yang masuk ke akar juga akan semakin banyak, itu akan jauh lebih baik. Tetapi kalau melihat pertimbangan ekonomi, teman-teman bisa cukup hanya menggunakan sekitar 1 sampai 2 gram untuk setiap lubang tanamnya atau setiap tanamannya. Kalau ada teman-teman yang ingin melakukan pengocoran dengan mycorrhiza ini, tentu saja kami tidak merekomendasikan ya, karena dia ini ibaratnya adalah benih gitu ya. Jadi jamur itu seperti benih. Ketika dia masuk ke dalam air, itu dia tidak akan berkecambah. Justru ada kemungkinan dia akan mati. Dia itu butuh dalam kondisi lembab, bukan jenuh air gitu ya. Jadi kemudian di sini pun tidak akan mungkin larut karena isinya adalah zeolit. Zeolit itu tidak larut di dalam air. Jadi lebih baiknya ini teman-teman tidak dikocorkan, tetapi ditaburkan secara merata itu. Kalau teman-teman pengen ngocor pembenah tanah atau trichoderma bisa saja, tapi tidak usah dicampurkan dengan mycorrhiza ini. Untuk mycorrhiza ini lebih spesifik, teman-teman taburkan saja gitu. Karena ini tetap tidak akan larut karena media tumbuhnya adalah di zeolit, yang mana zeolit ini tidak larut di dalam air. Mungkin itu ya. Jadi semoga ini bisa menjadi salah satu referensi. Barangkali teman-teman pengen mencoba, silahkan coba. Kalau tidak tertarik ya silahkan cari yang lain. Atau pada dasarnya kita hanya ingin berbicara bahwa mycorrhiza itu memiliki peran yang sangat baik bagi tanaman, dan alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui secara spesifik kandungan mycorrhiza apa saja yang tertera di dalamnya gitu. Jadi tidak semua mycorrhiza itu sama, tidak semua cabai itu sama gitu ya. Jadi mycorrhiza itu memiliki spesifikasinya masing-masing, manfaatnya juga masing-masing. Alangkah lebih baiknya ketika kita mengetahui secara detail, itu akan lebih meyakinkan diri kita gitu. Jadi ini coba kita ulas satu persatu terkait dengan manfaat setiap spesies yang ada di dalamnya. Semoga ini menambah keyakinan teman-teman untuk lebih peduli terhadap kesehatan tanaman, kemudian kesehatan tanah, kemudian bisa untuk mengaplikasikan mycorrhiza ini secara berkala. Mungkin itu. Kemudian kelemahannya apa? Kelemahannya ini pertama adalah ketika pencabutan teman-teman mungkin akan lebih ekstra karena akarnya itu nanti akan jauh lebih banyak gitu ya, lebih banyak, lebih lebat, lebih sehat, sehingga ketika kita mencabut itu akan menjadi lebih berat untuk mengangkatnya. Yang kedua, mycorrhiza seperti ini karena dia sifatnya adalah endo, dia akan hidup di dalam akar, sehingga setiap kali penanaman itu harus ditambahkan gitu ya. Jadi karena dia hidup di dalamnya, di dalam akar, ketika kita melakukan pencabutan, otomatis mycorrhizanya ini juga ikut tercabut gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kelemahan yang selanjutnya, ini harus diaplikasikan di tabur. Mungkin untuk teman-teman yang lebih suka dikocor, kurang direkomendasikan untuk melakukan ini secara pengocoran. Mungkin itu, semoga apa yang kami sampaikan bisa mendatangkan kemanfaatan dan meningkatkan keyakinan teman-teman untuk lebih peduli terhadap kesehatan tanaman dan
tanah. Apapun yang teman-teman gunakan itu silahkan saja. Sifatnya kami hanya memberikan gambaran, memberikan referensi. Kalau ada manfaatnya ya silahkan diambil. Tetapi kalau tidak ada manfaatnya silahkan abaikan saja. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, komen, share, dan jangan lupa subscribe untuk tidak ketinggalan info terbaru dari kami. Terima kasih dari saya Zaki. Salam Mitra Bertani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.